Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Masya Allah. Pada sehat-sehat semuanya? Sehat sekarang bukan hanya sehat fisiknya aja loh. Sekarang ini kita harus sehat secara mental. Seberapa sehat mental kamu? Nah, ini aku kali ini, mohon maaf yang remaja, mohon maaf banget bapak-bapak, saya fokus buat ibu-ibu. Karena kalau mama kamu atau istri kamu lagi nggak stabil emosinya, maka nggak stabil juga itu rumah tangga. Bener nggak? Kamu pasti ngedengerin mama kamu marah-marah seharian. Kamu juga pasti akan mendengar istri kamu yang ngomel aja seharian. Mendingan para mama-mama suruh denger dulu konten ini, bicara mengenai ketahanan mental. Kok ketahanan mental? Iya, ini penting banget loh. Kenapa? Karena perempuan itu banyak banget tuntutannya, banyak banget tanggung jawabnya. Laki-laki emang gak banyak, banyak juga. Tapi kali ini please, saya mohon kita ngebahas mengenai perempuan terlebih dahulu. Oke? Sebelum membahas mengenai masalah stresnya perempuan, tolong kamu like, subscribe, and share terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Kita masuk ya pembahasannya. Nah, womens ya, suami-suami juga boleh nonton, anak-anak juga boleh nonton biar bisa sampein ke mama-mamanya nih. Pada masa pandemi Covid ini, siapa sih yang happy-happy aja? Pasti kalau dibikin kuesioner atau dibikin pertanyaan yang lebih banyak nih yang mengalami tekanan. Bener banget. Bukan hanya kamu aja, karena aku juga pasti punya tekanan. Setiap orang pasti punya tekanan. Kenapa? Karena diri kita punya tuntutan. Tuntutan sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai karyawan gitu kan, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat. Itu banyak banget tuntutannya. Nah, apalagi kalau kamu pekerja di kesehatan ya, tuntutan kamu untuk selalu berjaga juga sangat luar biasa. Jadi setiap orang itu punya tekanan tersendiri. Sekarang kali ini saya membahas untuk masalah perempuan. Untuk masalah perempuan atau ibu, apa aja sih tuntutannya seorang ibu? Pertama, ngurusin anak, bener nggak? Ada yang anaknya mulai dari anak yang kecil sampai anaknya yang remaja, bahkan sampai anaknya di atas remaja lagi sekalipun. Nah, untuk anak yang kecil ini tuntutannya jaga malam, bener nggak sih? Jaga bayi-bayi kamu, kemudian kamu harus fokus kalau dia nggak makan sembarangan. Kenapa saya bilang nggak makan sembarangan? Karena anak bayi itu suka menemukan apapun di teling. Jadi kamu harus aware nih, makan apa nih hari ini ya? Makan apa? Jangan-jangan makan semut lagi nih, gitu loh. Kemudian belum lagi makanannya yang harus kamu kelola, belum lagi kamu harus ngasih ASI. Berjam-jam, malam-malam, tengah malam, itu juga membuat emosi kadang-kadang tidak stabil. Kenapa? Karena kamu harus berjaga, jagain bayi, tentu tidak mudah ya kan. Belum lagi kamu kesel ngeliat suami kamu yang tidur-tidur aja. Bisa saya marah sekali. Nah, kemudian suami-suami kayak agak suara-suara sumbang di sini. Kemudian juga pada saat anak itu sudah menuju ke arah menjadi anak, nggak bisa diam guys. Semua dipegang. Kalau saya yang teriak-teriak itu adalah outer saya. Tuh yang gak bisa diem tuh, lagi pengen banget main sama saya. Tapi kan saya bikin konten buat ibu-ibu semua. Nah, belum lagi mereka semuanya yang heboh banget masalah mainan. Tambah lagi masalah berebutan mainan, ribut, dan berantakan rumah. Ya kan? Tuntutan buat kamu juga. Belum lagi tambahannya adalah remaja. Si remaja ini yang lagi seneng-senengnya main, tiba-tiba dia harus daring dong. Dan tidak hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Kamu tuh harus bernego banget sama si remaja yang selalu pengen banget ketemu temen-temennya. Tiap saat maunya main. Tapi kan ini lagi Covid, lagi PPKM, aduh segala macem. Nah, ini nggak mau. Nah, ini menimbulkan konflik, bernego-nego. Urusan anak udah beres, belum lagi si kakak yang ribut sama adik, cemburu lah, inilah, itulah, makanan saban hari di rumah. Nah, kemudian urusan suami, bener nggak?
Si suami yang kerjanya di rumah juga menimbulkan persoalan karena mungkin pada saat di rumah ya kerja seharian, terus kamunya lagi sibuk ngurusin rumah, merasa kok nggak ngebantu aku sih, kayak aku sendirian capek, aku kayak sendirian deh di dunia ini, kayaknya nggak ada yang nyelesain masalah aku deh, kayaknya persoalan aku yang sendirian. Daripada si suami juga bekerja cuman nggak kelihatan aja dan dia orangnya pendiam, jadi dia diem aja deh, terus kamunya ngedumel-dumel, suara-suara sumbang lagi kedengeran ini ibu-ibu. Soalnya suami saya ada di sebelah saya pada saat saya mengambil konten ini. Jadi itu juga menimbulkan konflik tersendiri. Kamu sebel banget ngeliat dia gitu kan, kena kesal. Udah gitu kamu saban hari ketemu, ngerti nggak, ketemu muka. Jadi how to solve the problem juga bingung. Kalau suami kamu kerja di rumah WFH itu aman-aman aja. Tapi kalau suami kamu yang tidak bekerja lagi itu nimbulin persoalan loh. Kenapa? Karena kamu harus memikirkan masalah finansial. Duit dari mana, anak butuh susu. Aduh, banyak banget loh ibu-ibu di luar sana yang cerita sama saya sampai dia ngasih anaknya air putih. Kenapa? Karena udah nggak ada uang lagi untuk dibeliin susu. Sampai anaknya dikasih teh. Aduh, saya prihatin banget dengan kondisi ini. Tidak mudah memang, Masya Allah. Memang nggak mudah teman-teman ngelaluin ini. Saya ngerti banget kesusahan kamu, kebingungan kamu, kekhawatiran kamu, kepanikan kamu gitu mengalami proses ini. Tapi yakin ini akan berlalu dengan baik gitu loh. Nah, setelah masalah finansial, terus kamu juga punya tuntutan sendiri sebagai seorang anak. Kamu bingung banget, ibu kamu sakit, ayah kamu sakit, terus kamu harus ngelakuin apa, gimana caranya supaya mereka nggak terkena COVID. Dan kamu harus ngejaga emosinya mereka, dimana kamu harus terlihat tenang dan tidak ada masalah apapun. Masalah rumah yang udah berantakan, anak dan suami, terus kamu juga punya persoalan tersendiri, tuntutan sebagai diri kamu sendiri, yaitu sebagai perempuan ada namanya menstruasi. Menstruasi datang 2 minggu, 1 minggu sebelum hadirnya menstruasi dan 1 minggu setelah hadirnya menstruasi. Itu juga perempuan-perempuan tuh nggak stabil emosinya, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, segala macam bercampur aduk. Nah, kalau kamu tidak bisa mengungkapkan perasaan kamu menahan, maka ini akan menimbulkan tekanan secara psikologis yang disebut stres. Nah, untuk itu kamu membutuhkan kemampuan ketangguhan dalam mengelola mental kamu, disebut dengan ketahanan mental. Ketahanan mental adalah kondisi jiwa yang bersifat dinamis yang mengandung kesanggupan untuk mengembangkan kemampuan dalam keadaan bagaimanapun juga, baik menghadapi gangguan dan ancaman dari luar maupun keadaan dirinya sendiri. Dan menurut WHO, keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap bukan hanya tidak ada penyakit atau kelemahan loh, tapi di sini harus memiliki kemampuan menghadapi situasi yang ada. Dan menurut WHO, stres selama pandemi COVID rata-rata adalah ketakutan, kecemasan mengenai kesehatan diri, kesehatan orang terdekat, perubahan pola tidur atau pola makan, sulit tidur dan sulit konsentrasi, memperparah kondisi fisik seseorang memang memiliki riwayat penyakit kronis atau gangguan psikologis, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Terus solusinya apa sih? Solusinya adalah dengan melakukan perbaikan untuk diri sendiri, lingkungan, anak-anak, suami. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang harus dilakukan adalah untuk diri sendiri terlebih dahulu sebelum menghandle anak dan suami. Itu penting banget. Untuk diri sendiri kamu bisa ngelakuin apa aja sih? Pertama adalah self healing. Self healing itu adalah kamu melepaskan semua emosi kamu yang rasakan tersebut sebelum kamu bertemu dengan anak. Berbagai macam metode dan teknik bisa kamu gali lebih lanjut, atau kamu juga bisa ngeliat di konten YouTube-nya saya bicara mengenai rilis stres untuk para perempuan. Kamu bisa ikut hal tersebut. Atau juga kamu boleh juga kamu akses untuk ke Poppy Psikolog. Di situ juga ada para psikolog yang akan standby untuk kamu. Yang kedua adalah teknik manajemen stres. Latihan fisik, mengolah pikiran, mengolah emosi, membangun spiritual yang positif, dan modifikasi lingkungan adalah solusinya. Selain itu juga dapat menggunakan afirmasi positif. Nah, kamu bisa lihat juga konten-konten saya yang bicara mengenai bagaimana afirmasi positif. Ikutin ya. Afirmasi positif adalah penguatan kembali kalimat-kalimat yang positif untuk diri sendiri. Kemudian modifikasi lingkungan fisik, misalnya rumah menjadi rapi, bersih, musik, suara yang lembut memberikan perasaan rileks, pemandangan yang hijau. Lingkungan sosial juga membantu kamu, misalnya dengan orang tua, suami, anak, bonding di situ. Kemudian memberikan penghargaan, menjaga komunikasi dengan teman, itu adalah solusi.
Selain itu juga membangun spiritual yang positif, melaksanakan ibadah bersama, berdoa untuk diri sendiri dan keluarga. Senantiasa membaca kitab suci dan memperbanyak buku-buku agama. Membangun keakraban dengan anak agar mereka terbuka tentang apa saja yang mereka rasakan, mendengarkan cerita mereka dengan penuh antusias. Tidak terbawa emosi ketika mereka terbuka tentang perilaku yang dianggap melanggar batas. Kamu tenang agar kamu bisa mencari solusinya. Tidak meremehkan dan menganggap enteng curhatan mereka. Mendampingi anak menyelesaikan masalahnya. Tidak tergoda mengambil alih tugas dan kewajiban anak agar mereka belajar tanggung jawab. Memberikan saran yang dibutuhkan mereka, membantu menenangkan mereka yang ketika penat dengan masalah atau bosan di saat pandemik seperti ini. Bagaimana dengan suami? Pertama, dengarkan cerita suami tentang apa saja. Dengarkan curhatan suami problemnya di kantor. Memberikan solusi agar suami saat suami meminta saran. Membantu meringankan beban suami di luar dengan melayaninya, memasak makanan kesukaannya, menyambut suami yang pulang dengan kondisi yang bahagia. Dari gambaran ini, bagaimana seorang ibu itu adalah tulang punggung dari keluarga dalam mengelola kecerdasan emosi keluarganya. Ibu adalah konselor di keluarga untuk bisa mengelola semua emosi yang dirasakan oleh anggota keluarganya. Tapi tadi kalau ibu mau menjadi seorang konselor atau menjadikan solusi buat keluarganya, ibu tersebut harus berada dalam kondisi yang stabil mentalnya dengan melatih ketahanan mental. Nah, beberapa hal tadi sudah saya sampaikan. Kalau kamu membutuhkan layanan psikologis, langsung kamu bisa akses ke IG-nya Poppy Psikolog. Atau kamu juga bisa mendengarkan konten-konten YouTube Poppy Amalia. Di situ banyak banget konten-konten saya yang sebelumnya untuk kamu bisa ikuti supaya kamu jauh lebih stabil. Jadi kalau kamu sehat fisik maupun mental, maka anak-anak dan suami kamu juga akan bahagia. Nah, ingat, keluarga kecil ini merupakan bagian dari sosial masyarakat. Jadi kamu bahagia keluarganya, maka bahagia masyarakat Indonesianya. Demikian dari saya, semoga ini bermanfaat untuk para perempuan Indonesia, para ibu-ibu Indonesia, karena besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan kita. Diisi dengan kegiatan yang positif karena sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Yuk kita merdekakan perasaan positif kita, tidak lagi terbelenggu oleh pemikiran-pemikiran negatif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!